Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini pada kesempatan Ahad 20 Februari 2022. Kembali kita bersama dalam kajian Kitab Fathur Rabbani bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan, dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan untuk pendaftarannya secara online, untuk linknya bisa dilihat dalam running text yang ada di layar YouTube Sobat Hima TV. Baik, Sobat Hima TV, langsung saja kita akan bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk mulai kajian kitab Fathur Rabbani untuk hari ini, Ahad 20 Februari 2022. Dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 237. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ilmu rabbih 'azza wa jalla as-sabiq. Ketika datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketetapan terdahulu, wa ma hu qismun minal ma'qul wal mashrub wal malbus wal mankuh. Disertai dengan bagian yang sudah ditetapkan bahwa dia akan memperoleh apakah makul makanan atau mashrub ataupun minuman, wal malbus dan pakaian, ya sandang pangan dan sebagainya, wal mankuh dan juga jodoh, ya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya potong sendiri, saya potong dulu sebentar. Kalau memang belum nasibmu untuk mendapatkan rezeki itu, sudah di depan mulut, tinggal masuknya aja. Kok bisa jatuh? Ya, suapan yang ketiga itu bukan nasibmu, jatuh. Sering nggak begitu? Ya, bukan nasib sudah. Ya, undangan sudah tersebar, Pak Naib sudah datang, ya kan begitu. Memang bukan nasib jodoh dia. Tiba-tiba di tengah acara ijab kabul terjadi masalah, akhirnya batal kawin. Ya. Nah, itulah makanya selagi belum masuk ke dalam perut pun kadang-kadang memang belum rezekinya, muntah lagi, keluar lagi. Wala yajidu man yatanawalu minhu la ghaibatil manfadhi ilai anil manfadhi bihi
Dan kalau sudah memang nasibnya rezeki dia, tidak mungkin ada orang lain yang bisa menghalang-halanginya. Ya. Kalau Allah sudah membuka keran, tidak ada siapapun yang bisa menutupnya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Sekalipun orang sekampung, sekota, seprovinsi, mungkin se-Indonesia menghalang-halangi kamu, tapi kalau sudah Allah buka keran rezekinya, tidak akan bisa dihalangi, pasti akan nyampe kepadamu juga. Akan tetapi ketika Allah menutupnya, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa membukanya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Tapi kalau sudah ditutup kerannya, sok nganjuk sama mitoha. Nah, habis. Ya, kredit sama bank habis semuanya, habis sampai tinggal sana kolor aja kok, habis semuanya itu. Nah, itulah persoalannya, bahwa kita jangan terburu-buru memutuskan bahwa itu rezeki kita atau itu bukan rezeki kita. Itu semuanya Allah yang menentukan. Fayuwahidul haqq wa azza wa jalla litanawuli, maka akan dapat dinikmatinya, ya. Li'alla yabtula ilmuhu, supaya keilmuan Allah tidak batal, wa yarmahi, dan terhapus, fa yakhluquhu khalqan akhar, lalu akhirnya diciptakanlah makhluk yang lain, wa yunshi'uhu, dan lalu dikembangkan, dibangun, li'alla yantafida, supaya jangan terlepas ma banahu, apa yang telah ditetapkan atau dibangun, fi sabiqi ilmihi, pada ilmu Allah yang telah lalu, ya. Fa yatalaqqamu al-aqsam, maka dia akan menelan rezeki yang sudah ditetapkan tadi, kama yalqamus sabiyyu as-saghiru, seperti anak kecil yang disuapin oleh ibunya. Wa kama tada'u al-um ad-dibs, seperti halnya juga ibu, ya, memasukkan dot, ya, yang dikenyot oleh anak bayi itu, fi fami waladiha, di perut, di mulut anaknya, ar-radhi, yang masih disusui itu, tanzilul aqsamu, bagian rezeki dia akan turun, fi famihi, dalam mulutnya, akan masuk dengan sendirinya. Wa yalzamu bi akliha, dan harus makan, nggak bisa mengelak, ya, dipaksa oleh ibunya suruh nyusu, bagaimanapun juga. Bi akmaliha, semuanya. Kama yalzamul maridu bitanawuli al-ashribah, seperti juga menjadi keharusan bagi orang yang sakit untuk minum obat. Al-ashribah itu minuman, tapi maksudnya adalah obat di sini. Wa yafadhu quwwatahu, dan dia bisa merawat kekuatannya, kesehatannya, biha, dengan obat tersebut, ikhtiyarun minhu fi dzalika, bila ikhtiyarin minhu, tanpa ada pilihan bagi dia, bukan pilihan dia, ya, fi dzalika balis sabiqatu, ya, tarabba hadzal mu'min, tetapi karena ilmu Allah yang terdahulu yang sudah ditetapkan sejak awal, itulah yang diyakininya, al-muqin yang diyakininya, al-arifu yang diketahuinya, maksudnya al-fani yang fana di depannya, an jalbil masalih, untuk menarik keberuntungan, ila nafsi, untuk dirinya, wa dafil madar, dan menolak bahaya, anha, daripada dirinya. Yadur rahmati tuqallibuhu datal yamini wa datal shimal, tangan rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang membolak-balikan kamu ke kanan dan ke kiri. Artinya bahwa suka atau tidak suka, kalau memang itu sudah rezeki kamu, tidak bisa mengelak.
Seperti kamu bayi, dipaksa oleh orang tuanya dijejel-jejelin. Iya. Memang sudah nafsunya harus kaya, ya bagaimanapun kamu sekalipun pergi ke hutan, ya tetap kaya juga. Kalau memang nasibnya melarat, biar kerjanya berangkat pagi pulang sore, dan berkeringat-keringat. Memang nasibnya melarat, ya melarat aja selamanya. Ya. Kalau memang nasibnya kaya, ya jadilah kaya dan sedemikian rupa. Jadi artinya bahwa kita sendiri mengerti itu bila ikhtiari minhu, di sini dikatakan tanpa ada ikhtiar dari orang tersebut. Artinya bahwa kehidupan ini sesungguhnya kita tidak pernah dilibatkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita ini. Kita seyogianya adalah terima bersih. Duduk manis, yang penting laksanakan perintah Tuhan, jauhi larangannya, ya. Semua kalian lakukan semuanya untuk Allah, ya. Mengabdi kepada Allah, beribadah maksudnya. Selesai. Saya ingin mengatakan begini sesungguhnya. Sejak kapan saya dilibatkan dalam kehidupan saya? Tidak pernah. Dari sejak ketentuan awal saya keluar dari perut siapa yang bakal menjadi ibu saya yang mengeluarkan saya tidak diberi hak pilih di sini. Saya tidak pernah disodorin ya daftar ataupun apa namanya, formulir daftar kehadiran di bumi. Nggak pernah saya menerima formulir daftar kehadiran di bumi. Pertama, Anda ingin keluar dari perut siapa? Nggak ada kok. Ujuk-ujuk lahir dari Ibu Haji Zainab. Kemudian di mana lahirnya juga tidak ada formulirnya. Saya juga lahirnya di Kertasamanya, bukan pilihan saya. Kalau saya boleh milih, saya milih lahir di Los Angeles kok. Iya. Kalau saya boleh milih ibu saya milih Ibu Tin. Biar bisa punya pabrik mobil. Bukan pilihan saya. Sampai nanti di akhir kehidupan saya, ketika saya pulang tetap wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok apa yang bisa dikerjakan, dan tidak ada seorang pun yang tahu matinya di tanah mana, di negeri mana, di mana akan mati. Tidak yang tahu. Saya juga tidak tahu nanti matinya di mana. Dan cara kematian saya melalui apa? Apa kanker? Apa darah tinggi? Apa diabetes? Apa karena kolesterol? Tabrak mobil, tenggelam, ditembak, dibunuh orang, dibacok musuh? Saya nggak tahu. Dan saya tidak boleh milih. Saya tidak boleh milih jalan pulang saya. Beli tambang barangkali, atau beli begon, beli racun, atau pasang leher di kereta api. Tidak boleh melibatkan diri dan tidak boleh memilih. Harus kau pasrahkan kepada Tuhan. Yang penting aku siap menjalani dan aku siap pulang kapan saja, silahkan. Udah paham? Ini nggak perlu dalil, nggak perlu kola-kola. Ini realita ini mah. Dia nggak perlu kola ta'ala, kola Rasul lagi. Ini realita kita nyatanya begitu kok. Jadi fakta di lapangan seperti itu. Udah nggak usah berteori. Nggak usah didukung dengan kola ta'ala, kola Rasul, kola ulama, kola sahabat. Nggak usah. Yang realitanya begitu kita melihat sendiri kok. Atau barangkali di ruangan ini ada yang terlahir karena pilihannya sendiri. Nggak ada. Orang tuamu juga tidak ada maksud untuk melahirkan kamu kok. Dia niatnya juga pengen senang-senang sendiri. Kamu terlahir adalah akibat dari. Ya, senengnya sekelendong, benaknya sendong, endeng.
kata peribahasa lokal gitu. Enaknya seupil, tapi kesusahannya iya. Hanya karena ada seorang manusia yang ingin merasakan kelezatan yang hanya beberapa detik. Terlahirlah seorang anak manusia yang menderita 100 tahun, 80 tahun. Hanya karena seorang ingin mendapatkan kelezatan yang hanya 5 detik. 5 detik itu ada ya? Ya, cepat sudah selesai kan? terlahirlah anak manusia yang menanggung beban penderitaan seumur hidup kok. Ya, sorry aja, nggak jorok nggak ya? Ya, seperti itu. Jadi dan tidak ada niatan. Apa pernah kamu mengajak istri, yuk bikin anak yuk? Ada gitu? Nggak ada. Itu mah bukan jadi niat bikin anak. Itulah hanya akibat dari kok. Jadi semuanya itu yadur rahmati tuqallibuka dzatal yamin wa dzatas shimal. Tangan rahmat artinya kekuasaan Allah lah yang membolak-balikan kamu ke kanan dan ke kiri. Terpelantingnya kamu, terjatuhnya kamu dan sebagainya. Bal al-lutf yusiluhu wa yahuttu, ini bahasa lokal sana yusilu, melepaskannya ya, wa yahuttu dan meletakkannya, di mana diletakkan, di mana dilahirkan, di mana bergerak dan sebagainya. Ya khaybatan man lam ya'rifillah azza wa jalla, betapa ruginya orang yang belum mengenal Allah azza wa jalla, wa lam yata'allaq bifili rahmatihi, dan tidak pernah bergantung dengan rahmat Allah yang maha besar. Ya khaybatan man lam yu'amilhu wa yanqati'u ilaihi, betapa ruginya orang yang tidak memperlakukan Allah, menuruti Allah, wa yanqati'u ilaihi, dan terfokus untuk mengabdi kepada Allah biqalbi, dengan sepenuh hatinya, wa ta'allaqu bihi, dan bergantung kepadanya, bisrihi, dengan segala rahasianya, wa tamassaku bi lutfihi, dan bergantung dengan kelembutannya, wa minanihi, dan segala anugerahnya. Saya kira mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Himmat TV kajian kita Fatqur Rabbani untuk hari ini di Ahad 20 Februari 2022.